matahari pakai kaf. Khusuf sama kusuf, nah, dua-duanya diterjemahkan menjadi satu kata, gerhana. Wa qama yusalli hatta lam yakad yarfa'u ra'sa, maka ia menunaikan salat sampai hampir-hampir tidak mengangkat kepalanya. Thumma rafa'a falam yakad ayyasjud, ia mengangkat kepalanya sampai hampir-hampir tidak sujud, yakni saking lamanya. Jadi berdiri lama gitu, tapi menunduk, kemudian dia mengangkat sampai hampir enggak, jadi lama berdirinya sebelum sujud. Thumma sajad falam yakad ayyarfa' ra'sa, dan ia sujud hampir-hampir tidak mengangkat kepalanya. Faja'ala yanfakhu wa yabki, dan ia kemudian menangis. Yanfakh itu bersuara merintih gitu. Di konteks menangis diterjemahkannya menjadi yanfakh itu menghembuskan nafas yang agak kencang. Di konteks ini terjemahnya merintih dan menangis. Wa yaqul rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim, duhai Rabbku, bukankah kau berjanji kepadaku tidak mengadab mereka, yakni umatku, sedang saya masih di tengah mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa nahnu nastaghfiruk, duhai Rabbku, bukankah kau berjanji kepadaku untuk tidak mengadab mereka waktu kami masih minta ampun kepadamu. Falamma shalla rak'atain injalatis syams, begitu Nabi selesai 2 rakaat, selesai salat 2 rakaat, maka tampaklah matahari. Faqama fahamidallah, maka ia bertahmid kepada Allah, wa athna alaihi, dan memuji Allah SWT. Thumma qala, dia Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, matahari dan bulan itu termasuk ayat dari ayat Allah. Fa idzan kashafa, ketika ia gerhana, fafza'u ila dzikrillah, maka segeralah untuk ingat kepada Allah SWT. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sikap Nabi terhadap gerhana bulan. Mungkin kita kalau gerhana bulan kita biasa kali ya, gerhana. Ini Rasul terbaiknya Allah ya, Rasul terbaik, orang terbaik, orang yang paling bertakwa. Ada gerhana senangis ini Rasulullah SAW, dan ada gerhana setakut ini. Jadi salah satu ciri ketika hati itu bersih, itu tanda, apalagi tanda besar ya, tanda gerakan di alam semesta ini, itu langsung takut kepada Allah SWT. Mungkin orang bertanya, Ustadz itu kan biasa tuh begitu, emang jaminannya apa kalau pas lagi begitu terus balik? Nah kalau gelap terus, jaminannya apa jaminannya? Kan nggak ada yang tahu. Pengetahuan tidak serta merta ketika Allah buka ilmu pengetahuan, tidak serta merta kemudian kita punya kepastian bahwa habis itu terjadi sesuatu. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sebuah proses data yang dibuka oleh Allah. Kan ilmu itu kan datang dari apa yang Allah ciptakan, kemudian Allah buka. Kau tahulah tuh. Kalau nggak dibuka, emang nggak dibuka aja kan? Sampai sekarang nggak kebuka. Kenapa Rasul itu ke Palestina, kemudian secepat itu belum dibuka ternyata. Ini kan beberapa aja yang kebuka. Selebihnya masih banyak belum dibuka. Yang belum kebuka jauh lebih banyak daripada yang sudah kebuka sebenarnya. Cuman gara-gara kebuka sedikit ngerasa aman. Itu mirip supaya kita, kenapa Nabi setakut itu? Kan kita hari ini ngerasa biasa kan.
Gara-gara masalah jantung kebuka ilmunya kan, dianggap aman, jantung gua sehat. Lu mati langsung kemarin. Kejadian nggak tuh? Kan sering cerita itu, anak umur 35 jantung sehat mati. Begitu mati baru tahu ternyata orang yang jantungnya sehat itu ada satu klausul yang EKG aja nggak bisa nyentuh. Itu namanya, nyebutnya kalau bahasa awamnya itu, ada satu kayak plak yang tiba-tiba keluar nutup, langsung mati itu. Padahal selama ini sehat. Itu kejadian di salah satu olahragawan kalau salah, di kantor Pertamina atau di kantor, umur 35 sehat, sehat-sehatnya. Memang anak muda. Baru ketahuan, oh itu ada plak yang nggak kesentuh, nggak ketahuan, nutup katup, mati. Dan pernah kejadian ada orang 90% nutup, betul ya. Bahkan ada 99%, tinggal 1%. Orangnya biasa aja. Benar nggak gitu? Jadi ketika Allah buka ilmu, nanti sama. Ketika Allah buka rizki, ketika Allah buka cinta, ketika Allah buka penerimaan, bukan berarti kau aman. Karena seketika bisa balik. Dibuka rizki. Di waktu pembukaan itulah sebenarnya terjerumusmu. Pada waktu jantung sehatmu itulah kemudian saking sehat, ayo Pak kita naik. Wah jantung sehat, naik Pak, naik. Aku lemes, mati. Jadi enggak tuh. Jadi baru tahu bahwa tidak semua olahraga menyehatkan. Kan setelah sekarang tahu olahraga itu menyehatkan, betul ya? Tapi ada nggak olahraga tidak menyehatkan? Olahraga yang tidak tahu umur itu namanya olahraga tidak menyehatkan, betul nggak? Gitu. Bapak-bapak berani nggak main futsal sekarang? Yang umur 60 yuk main futsal yuk. Sehat apa malah tambah kacau? Olahraga yang tidak tahu umur itu namanya tidak menyehatkan, tapi mematikan. Gitu. Betul nggak kira-kira? Jadi banyak misteri. Begitu kebuka, bukan berarti itu kebuka segala, itu kebuka dikit, ternyata masih banyak. Saya ingin membawa ini agar paham nih. Kan kita nganggap biasa banget kan namanya gerhana matahari. Gerhana matahari itu pokoknya bulan nutup daya gerhana, dah gitu. Aman Pak. Tapi Nabi sedemikian takutnya ini. Sampai senangis-nangisnya gitu. Nah salah satu sekarang yang sudah kebuka kan ilmu tentang stem cell ya. Stem cell itu sudah ada beberapa dokter di sini yang ahli. Salah satu dokter Basuki itu yang sudah murah anunya. Sebelum orang kan 1,5 miliar tuh ke Australia itu kemana? Lo yang mau kawin lagi itu aja dulu modalnya biar agak cocok kalau mau kawin lagi gitu. Sekarang udah ada murah. Tapi yang menarik, wah stem cell kita nanti muda, mukanya tambah muda, ngerasa muda, ngerasa sehat. Tapi bisa nggak stem cell di jantung? Oh bisa, jantungnya kembali segar gitu, kembali segar. Tapi setelah sudah ketemu stem cell, ternyata untuk jantung itu bisa selnya kembali, tapi nggak ada listriknya istilahnya. Jantungnya sehat, tapi ya nggak bisa bergerak. Jadi disitulah ketahuan orang mati itu bukan nggak jantungnya rusak, jantungnya nggak ada listriknya. Nah itu yang benar tuh sebenarnya. Karena jantung rusak bisa dioperasi pakai bermacam hal. Terakhir stem cell itu. Jadi mau kau buka rahasia, bukan mau buka, mau terbuka rahasia alam semesta, karena Allah izinkan untuk kebuka. Faktanya kau tidak bisa kendalikan. Umurmu nggak bisa dikendalikan oleh
jantungmu yang bagus. Makanya banyak kejadian orang meninggal justru ketika sudah sehat, betul nggak? Orang stroke, wah, orang sehat, bisa jalan, meninggal. Jadi memang luar biasa. Nah, kembali ke ayat ini. Rasulullah SAW memberikan contoh betapa khawatirnya dan sampai menangis sejadi-jadinya ketika ada gerhana matahari. Jadi ini kan salah satu tanda di alam semesta. Ada gerhana, ada guncangan, gempa, nanti ada angin dan macam-macam, sesuatu alami. Maka itu sebenarnya tanda, kalau bahasa lain kadang, risalah Allah kepada umat manusia agar paham bahwa alam itu bisa diguncang. Alam itu bisa berbeda aturannya. Nah, sedikit mungkin lebih dalam pernyataan Ibnu Athaillah tentang faqatuka ila rabbik, tentang kebutuhanmu yang sangat tinggi kepada Allah. Itu adalah kondisi dasarmu. Ini hikmah ke-99 nih, baru juga dibahas minggu lalu. Kebutuhanmu terhadap Tuhanmu itu kondisi dasarmu. Kenapa coba? Karena aslinya engkau itu tidak ada, betul nggak? Aslinya engkau itu nggak ada. Ada Ustaz, zaman roh, sebelum kamu punya roh, di mana rohmu? Nggak ada, kamu itu nggak ada asalnya. Allah adakan dalam tahapan, diadakan rohnya dulu. Nah, di konteks ini kita nggak dikasih akses ilmu sama sekali. Rohnya itu gimana bentuknya, nggak ngerti kita. Kapan dicipta, nggak ngerti. Kenapa? Karena Allah nggak kasih akses kita ke roh. Ngerti? Sip. Kemudian untuk manusia setelah Adam Hawa ambilkan dari sperma dan ovumnya orang sebelumnya. Kan pertama ciptakan Adam sama Hawa nih. Nah, setelah Adam Hawa, maka penciptaan makhluk untuk fisiknya diambil dari orang sebelumnya. Diambil dari laki-laki, diambil dari perempuan, yang suruh bercampur. Nah, bercampurnya suruh akad, itu namanya nikah. Yang nanti di dalam struktur sosial namanya bapakmu sama ibumu. Pacarnya ambil dari, demikianlah terus lanjut sampai orang sebelum kita namanya bapak kita. Bapak kita punya orang sebelumnya namanya kakek neneknya. Teruslah sebelumnya, terus begitu. Jadi sebelum kita ada gumpalan darah yang Allah taruh di rahim seorang wanita yang namanya ibumu itu, kita di mana? Nggak ada. Allah kirim tuh roh yang sudah dicipta dan dikirim ke fisik yang sudah dicipta, ya kan? Kalau Allah dari yang nggak ada dan mencipta dari yang tidak ada namanya Adam, dicipta dari barang yang sudah ada namanya sperma. Sperma itu Allah Maha Pencipta dari mana aja. Nah, untuk bisa bertahan hidup ini makhluk itu butuh support nggak sedikit dari Allah SWT. Mungkin kalau dihitung itu nggak terhitung, jutaan support. Fisik disupport ini nggak boleh kacau dikit, nafasnya nggak lancar mati kau, jantungnya nggak lancar mati kau, matamu nggak awas kesandung mati kau, matamu nggak awas nggak bisa ngebedain itu cewek apa cowok, nggak bisa tuh, semuanya harus firm, sedikit nggak boleh kurang sedikit kau mengalami masalah sampai bahkan mati. Nah, termasuk rohnya harus jaga di situ ya, dicabut mati kau. Ya. Pelamu, Allah juga harus sediakan alam semesta mendukung hidup nanti. Makanya di dalam proses penciptaan makhluk itu ada 4 tahapan qadha namanya.
Tetap begini. Setelah sudah ilmu, Allah akan catat ketetapan itu. Ilmu Allah sabiq. Nanti akan ada hamba ini, dan ilmu itu dicatat oleh Allah. Itu dicatat di Lauhil Mahfud. Setelah di Lauhil Mahfud, maka kemudian Allah kehendaki catatan itu nanti jadi sesuatu. Dikonsep lah di situ. Kemudian setelah sudah dikehendaki, Allah kehendaki, Allah baru putuskan penciptaannya. Pada waktu, tentu dalam waktu yang Allah tetapkan, bukan waktu dunia. Pada waktu Allah menetapkan, Allah nggak terikat dengan waktu. Waktu penetapan itu sudah ditetapkan semua supportnya. Hamba ini kan butuh support apa ini? Butuh angin, butuh matahari, butuh tempat, butuh istri, butuh anak, butuh tetangga, butuh anginnya yang segini kencengnya, butuh berasnya di mana. Semua udah clear, cukup. Itu support namanya. Nah, kembali ke tema. Engkau nggak mungkin hidup tanpa support full dari Allah Ta'ala. Dikurangi sedikit, kau nggak bisa hidup. Aku bisa hidup. Coba nggak ada istri, bisa hidup nggak lo? Satu wanita aja dicabut dari sisimu aja kau kalang kabut, padahal ada wanita banyak. Ada jutaan wanita. Nah, wanita itu pergi darimu, kenapa kau jadi kacau? Mestinya kan gampang. Kau pergi, aku cari wanita 100 lagi, bisa nggak? Ternyata kau bodoh, kau nyari dia yang hilang itu. Karena kau membutuhkan Allah Ta'ala. Allah sudah ikatkan kau sama dia. Kan kau nggak bisa melupakannya. Kan mestinya bodoh kon. Ada wanita pergi, nyari aja sebelahnya. Kau nggak bisa ternyata. Kau kalang kabut, mati mencarinya. Itu baru urusan kayak gitu. Kau butuh tempat, kau butuh rumah, kau butuh semua. Oleh karena itu, kau tidak pernah bisa dari Allah. Bisa hidup. Ya. Oleh karena itu, ketika ada tanda di semua supportmu itu, kalau bahasa tadi support, ketika ada tanda di alam yang itu merupakan bagian dari circle hidupmu, ingatlah pencipta. Karena kau digeser sedikit supportnya, kau gak bisa. Dan nggak perlu banyak yang digeser, satu aja yang digeser. Matahari nggak terbit, bisa hidup nggak orang? Nggak bisa hidup. Digeser, anginnya kencengin dikit, bisa hidup nggak? Jadi nggak usah banyak gitu. Kita itu butuh jutaan support. Satu digeser oleh Allah, kamu nggak bisa hidup. Anginnya ada, tapi dikencengin sedikit. Namanya angin kenceng. Kalau angin biasanya menggunakan nama laki-laki ya. Kalau topan menggunakan nama perempuan, betul ya? Kok begitu namanya? Katerina, itu topan namanya. Badai Katerina. Katerina tak apa namanya? Pokoknya nama perempuan lah. Kau itu butuh support, namanya kasih sayang. Allah cipta hamba ini kan memang butuh kanan kiri. Nggak tahu, Allah menciptakannya kita itu butuh kanan kiri. Ternyata anakmu bilang nggak gini, aku malu punya papa kayak papa. Itu kamu bisa mati. Hanya gara-gara anakmu nggak menerimamu, bisa mati. Apalagi istrimu, nyesel punya suami kayak mas. Mestinya aku itu dapatnya bukan mas, udah kere, tukang makan, mati tuh kamu digituin itu, merasa nggak berharga. Itu baru support kecil, apalagi sudah. Nah, dari seluruh perubahan di alam semesta yang tidak normal, itu tanda agar kau ingat pada Allah.
Sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan Allah tanpa harus dikasih tanda. Nggak harus ditandain gitu. Nggak harus sesek dulu baru istighfar gitu, kira-kira gitu. Nggak harus juga uban baru istighfar. Nggak harus juga mata rabun baru taubat. Nggak harus juga anaknya diambil baru takut, harus juga istrinya kabur baru. Nggak harus. Memang sakingalnya manusia, kalau nggak disentil gitu, nggak inget. Nah, saking bebelnya disentil 1000 kali nggak inget. Nah, itulah kita hari ini. Ada gerhana tenang, ada situasi di rumah nggak konkret juga tenang, ada situasi di mana doa kita nggak mustajab juga tenang. Gitu. Aku biasa sih doa aku nggak dikabulkan biasa aja. Dan doa nggak mustajab itu tanda. Kenapa doa kita nggak dikabulkan sama Allah? Gitu. Nah, semakin bersih hati seseorang, semakin cepat melihat tanda. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami insya Allah ya. Baru tahu letak kenapa Nabi demikian takutnya. Karena apa jaminannya gerhana matahari itu balik? Apa jaminannya? Tahu saat saya, emang apa jaminannya pengetahuanmu cocok dengan faktanya? Jadi ketika cocokkan ilmumu, kan berarti ilmu itu benar. Kecocok aja sebenarnya. Kalau kita bicara ideologi ya. Karena betapa banyak ilmu yang cocok sampai masa tertentu udah nggak cocok. Itu berarti ilmu udah nggak dicocoki sama Allah SWT. Benar ya? Kan banyak penelitian sampai masa tertentu udah nggak berlaku. Sampai masa tertentu nggak berlaku karena alamnya mungkin Allah sudah rubah sehingga nggak cocok ilmunya itu. Zaman dulu teorinya dari mata turun ke hati, itu teori cinta. Sekarang nggak cocok dari chat turun ke hati sekarang teorinya, betul nggak kira-kira? Teori sosial aja udah bergeser-geser gitu. Di politik dari organisasi kemahasiswaan jadi pejabat, teori lama. Oh zaman itu ke HMI kemana? Teori itu nggak berlaku sekarang, dari duit ke pejabat. Jadi nggak penting sekarang di kampus jadi orang nggak laku, penting duit kelar. Kalau perlu nggak usah sekolah, duit. Nah, udah bergeser teorinya. jadi kalau pengetahuan itu cocok dengan fakta, bukan buat itu cocok sepanjang masa, digeser. Dan banyak case-nya kalau yang menekuni bidang penelitian ya banyak. Katanya ilmu alam itu baku. Nah kalau alamnya digeser oleh Allah nggak baku lagi. Nah sosial paling tidak baku, makanya paling bergerak teorinya. Nggak nyampe setahun udah bergeser tuh teorinya. Dan seterusnya ya. Jadi dari hadis ini kita diajarkan oleh Nabi untuk namanya hassas sangat responsif ya terhadap seluruh tanda-tanda Allah SWT gitu. Tidak bebel gitu. Mobil itu kalau baru keluar dari pabrik itu sangat sensitif terhadap tanda, betul ya kira-kira? Nggak pakai tali lidah, tali gelidah tuh ya, tali gelidah ya bahasa Malaysia ini. Apa tali gelidah bunyi, mobil dekat sedikit bunyi, kita ke depan bunyi, mobil belakang deketin kita bunyi. Malah ribet kebanyakan ya dan seterusnya. Saking bagusnya tuh. Jadi memang safety banget kita ngendarai karena mobilnya bagus. Coba nyebut merek, ada kendaraan udah 50 tahun 40 tahun ban copot aja itu drivernya nggak ngerti. Pernah lihat nggak? Satu pernah lihat ada mobil copot rodanya depan saya, aman aja itu setirnya jalan aja. Loh ini kok nggak miring-miring sampai akhirnya baru miring. Itu roda lo gitu saudara tuh. Untung nggak nabrak mobil orang di tol. Bayangin aja Pak, dada aja tuh.
Jadi semakin takwa seseorang itu semakin sensitif terhadap tanda dari Allah Subhanahu. Makanya ada cerita zaman salafus saleh ketika dia naik kuda, kudanya tidak selancar kemarin, dia langsung sensitif. Apa yang sedang dikirim oleh Allah kepadaku? Ketika kau bicara sama anakmu gak lagi respon terhadap baik sama kau, ada apa sebenarnya? Karena hidup ini sebenarnya Allah telah jaga normal untuk manusia. Kenapa kok nggak normal gitu? Jadi standar hidup itu normal. Kayak mobil, standar normal itu normal. Kenapa ini kok mulai nggak? Kayak gitu. Standar kita itu normal. Kita itu bahagia, tercukupi semuanya, normal. Karena Allah ciptakan hambanya bukan untuk disiksa. Tapi kenapa ada sesuatu? Kenapa alam jadi bergerak? Kenapa? Jangan tanya ke rumput ya, tanya kepada Tuhanmu. Ya Allah, kenapa? Rumput mah nggak bisa jawab. Apalagi rumput yang bergoyang nggak bisa jawab, goyang-goyang doang rumputnya mah. Yang pertama, yang kedua, salah satu bentuk sensitivitas akan tanda Allah itu adalah menangis. Rasulullah SAW menangis. Khusus bab ini ternyata Rasul ingat tentang firman Allah yang tidak mengadab umat kalau engkau masih di tengah mereka. Untuk umat Nabi kan wa anta fihim. Dan Allah juga tidak mengadab umat Nabi kalau mereka masih istighfar. Makanya Rasul mengangkat doa ini. Ya Allah, bukan kau berjanji tidak mengadab mereka, yakni umatku, kalau saya masih di tengah mereka, dan tidak mengadab mereka kalau mereka kami masih minta ampun. Makanya salah satu sebab kita tidak dimurkai Allah itu, pertama masih ada Rasul. Nah, itu enak tuh. Jadi salah satu kelebihan orang yang dicipta oleh Allah kemudian pas lahir, itu enaknya dari situ. Jadi cipta oleh Allah di waktu Rasul ada. Wah, itu enak banget. Karena menjadi temannya Rasul itu udah menjadi jaminan. Sahabat itu kan temen ya. Jadi menjadi temannya Rasulullah. Nah, keren ya jadi temannya Rasulullah itu. Kalau menjadi temannya pembohong, ya lo juga ikut-ikut juga dustanya kayak gitu. Menjadi temannya Rasulullah alaihi wasallam. Teman itu Arabnya namanya sahabat. Diterjemahkan menjadi sahabat, menjadi sahabatnya Nabi, yakni teman dekatnya Nabi. Nah, itu termasuk menjadi sebab mereka tidak, karena Rasulullah di tengah mereka. Yang kedua, kalau masih rajin istighfar. Makanya dengan segala hal ya, secara hukum ini ada yang mempersoalkan sunnah bid'ah gitu. Jadi aki-aki yang istighfar sebelum sholat itu bagus juga. Ya kan ada itu yang doa-doa gitu sebelum ada sholat tuh. Bagus, kita istighfar nggak apa-apa. Selama masih ada istighfar, Allah nggak mengadab. Dia istighfar dia. Puji-pujian sebelum sholat tuh loh. Kan banyak istighfar itu. Kadang ilahilah stulil firdausi. Istighfar juga. Meskipun gubahan dari Abu Nawas ya, Abu Nawas. Istighfar. Rajin-rajin istighfar. Makanya kita bersyukur, jadi bapak-bapak bilangin yang gak rajin ke masjid, bersyukurlah sampai rajin ke masjid. Lo gak diadab karena mereka masih ke masjid. Gitu, bukan malah masjid mulu sih lo. Gak gitu lo, berutang budi sama yang ke masjid. Karena mereka masih istighfar. Selama di kaum itu masih ada istighfar, insya Allah Allah akan angkat adab. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis karena khawatir akan azab. Nah, jadi salah satu membuat orang nangis itu jika tanda itu bergeser jadi azab. Rasa khawatir ini ternyata emang ciri orang-orang baik. Gitu. Puncak orang baik namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana ini? Suatu ketika ada awan. Nah, kalau
Kalau gerhana ini tanda berat ya. Awan itu kan tanda yang lebih normal. Tapi awan di Madinah itu kan termasuk jarang kan. Datanglah awan. Nabi itu rasa takutnya tak terkira. Tampak rasa takutnya sehingga Aisyah berkata, ya Rasulullah, orang-orang itu kalau ada awan, mereka senang sekali karena bakal ada hujan. Tapi kenapa aku lihat engkau takut sekali kalau ada awan? Apa kata Rasulullah? Apa jamnya? Awan ini bukan awan azab. Benar nggak kira-kira? Bukankah umat sebelum kita mereka bersenang-senang karena ada awan? Kemudian nggak lama awan itu berubah menjadi awan azab. Hujan itu nikmat kalau kadar turunnya itu pas, rintik-rintik. Kalau geludak-geludak turunnya itu azab atau nikmat? Itu baru size airnya. Kedua, tekanan turunnya. Kalau tekanan seperti yang sekarang kita rasakan, itu namanya nikmat. Kalau gitu, jatuhnya gitu, gitu, air nggak sampai jadi es, tapi kenceng tekanannya. Itu nikmat apa azab? Jadi azab. Hancur rumahmu semua, termasuk mukamu juga bisa hancur gara-gara begitu. Bukan berarti kalau air jadi nikmat. Yang ketiga, waktu turunnya. Kalau sehari, setengah hari, sejam, 2 jam nikmat. Sebulan azab, banjir. Waktu banjir Nabi Nuh, awalnya dari apa? Dari tanur. Ada pancaran. Pancarannya berhenti. Coba. Walillahi junudus samawati wal ardh. Itu punya pasukan langit. Pasukan ini pasukan bisa di rahmat, bisa menjadi istri yang kau cintai, yang selalu di sampingmu. Itu tergantung Allah gerakkan. Menjadi rahmat, kalau mas, alhamdulillah kamu datang, ya. Katanya gajian, iya nih, alhamdulillah, rahmat. Bentar ya, mas, jangan pergi dong mas, aku kan sayang sama kamu. Aku mau ke kantor, aku mau ikut. Ya udah, sekali-kali ya, nanti dulu ada sih gitu. Tapi kalau ikut panjang tahun, itu rahmat apa azab? Itu rahmat. Itu kan kalau ukurannya pas. Kalau ukurannya berlebihan, mas jangan pergi, aku mau kerja. Nggak apa-apa, nggak punya duit. Azab apa nikmat? Azab. Jadi jangan. Jadi ini pasukan Allah. Rasa cinta itu pasukan Allah. Rasa benci, kalau Allah gerakkan sak komplek membencimu, kau bisa hidup nggak? Rasa cinta itu rahmat kalau kepada orang yang tepat. Betul ya? Cinta kepada orang yang juga mencintamu. Alhamdulillah, Neng demen sama lo. Iya bang, gue juga demen sama lo. Nah enak dong tuh. Kalau cinta pada orang yang nggak menerima cintamu, itu rahmat apa nikmat? Neng, gue demen sama lo, bang, ngaca bang. Coba enak gak digituin? Ya Allah Neng, gue nggak bisa berpaling dari lo. Lo tahu nggak, sampai gue 40 nggak kawin tuh nungguin lo. Dipikir suami lo cepat mati. Abang sih keterlaluan. Gue itu empet sama lo, boro-boro gue benci. Wong gue mau lewat aja gue mau muntah sama lo. Gak apa-apa Neng, gue bang ngaca. Ini orang aki-aki nggak sadar sih lo gitu. Enak gak digituin? Jadi cinta pada orang yang tepat itu nikmat. Cinta pada orang yang tidak tepat azab. Neng, kamu datang dari mana Neng? Bang, gue udah punya suami. Cinta pada istri orang azab apa nikmat? Itu azab, bukan berarti nikmat.
Jangan dianggap perkara yang kau anggap, tergantung Allah menggerakkan. Karena walillahi junudus samawati, anak yang kau sayangi itu jadi azab. Ada anak kerjanya minta duit sampai tua, ada nggak gitu? Pernah kan dengar? Orang tua masih direpotin anaknya, padahal anaknya itu gagah. Pak, aku nggak punya duit. Lalu kerja kurang. Lah kok bisa? Istriku tukang belanja. Astagfirullah. Kenapa orang wanita kayak gitu dipertahanin? Ya Allah, bapak tiga amat suruh nyerek cewek-cewek cantik. Lo sih nggak bisa cari istri. Kan bapak ini nyetujui. Jadi bukan tambah bahagia punya anak. Jadi nggak serta merta punya mantu cantik itu bahagia. Itu buktinya. Bikin pusing. Betul nggak? Lah ya, punya istri rahmat apa adab? Tergantung. Gitu. Kalau istri cantikmu nggak salihah, oh itu adab. Dipertahankan. Gimana? Bikin repot aja. Bang, duitnya mana bang? Lah kan udah dikasih kemarin. Udah habis. Cepat amat. Orang cantik itu mahal, tahu nggak? Nah kajau tahu, cantik berani. Kalau kira nggak usah ngelamar gua. Ya deh. Kan? Lama-lama habis akalnya. Udah nggak punya duit. Enak aja. Kalau bisa gimana ya, barang bagus saya gerinya. Nah gimana coba? Sementara lo tetap lo jadi budaknya dia. Kalau dilepas sayang barang bagus. Gimana coba kalau kayak gitu? Adab nggak kayak gitu? Makanya kalau mata cantik kan cari yang salihah. Kalau yang nggak salihah, nggak mau nggak salihah, ya udah nenek itu aja yang salihah. Begitu. Jadi walillahi junudus samawati, jangan dianggap remeh. Kalau Allah Ta'ala dian putar ini gerhana, timbul lagi, gerhana lagi, jaminannya apa? Kalau gerhana nggak muncul lagi? Enggak, pengetahuan, maaf jaminannya, pengetahuan itu stabil. Terlalu banyak pengetahuan stabil. Datanya nggak akurat, bergeser waktunya. Yang lain sebagainya. Jadi salah satu bentuk orang itu hassas ya terhadap ayat Allah itu nangis ketika ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 pelajarannya nah, sikap terhadap hasasiyah ya atau respon sangat terhadap ayat Allah itu adalah istighfar dan tahmid kepada Allah wa ta'ala. Nah, makanya kata Nabi yang di terakhirnya, inna syamsa wal qamara ayatani ayatillah fa idzan kashafa fafza'u ila dzikrillah. Suruh ingat Allah. Nah, oleh karena itu salah satu tradisi atau kebiasaan yang baik untuk kita biasakan adalah kebiasaan zikir kepada Allah SWT. Nah, saya itu ada grup zikir itu, mohon gabung aja, pokoknya zikir sebanyak-banyaknya. Zikir aja, kebiasaan zikir. Daripada bengong gitu, mikirin umur, zikir aja. Ya Allah, kenapa gue udah umur 60 ya, perasaan gue belum bahagia. Udah zikir aja, zikir aja. Itu nggak usah menyesali umur. Ya, kira-kira kan banyak itu yang masih nyesali umur tuh, nggak terima umur, nggak terima jadi tua. Makanya sampai ada anti aging, anti tua. Iya, kulit bisa lo remajain, umur itu nggak bisa dikurangin, betul nggak? Muka lo bisa fresh, rambut katanya ada instruksi sekarang, nggak tahu ada teknologi menghitam tanpa melanggar syariat, nggak tahu tuh yang mana tuh katanya. Kalau dicat kan melanggar syariat, kalau diinjek dari dalam pakai apalah gitu, itu nggak melanggar syariat. Lo fresh banget tuh kayak orang 30 tahun. Mati aja Pak, gak ngaruh. Gak ngaruh gitu. Coba ya. Jadi zikrullah, kebiasaan yang baik itu zikrullah, terutama ketika memang kita sudah di atas 40 atau 60. Kata Nabi SAW, a'darallahu imra'an ajjala umrahu ila arba'ina sanah wa fi riwayatin
sittina sana. Allah tidak lagi ngasih alasan, yakni untuk tidak dekat kepada Allah bagi orang yang Allah panjangkan umurnya sampai 40 tahun. Sebuah riwayat sampai 60 tahun. Jadi udah waktunya kita semakin rajin ibadah. Emang kurvanya gitu. Rasulullah SAW begitu turun surat An-Nasr, berarti kan setelah Fathu Makkah, kata Aisyah, begitu turun surat An-Nasr, maka Nabi istighfar dan zikir sepanjang masa. Kan idza jaa an-nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi itu tasbih dan zikir terus sepanjang masa setelah Fathu Makkah itu. Nah, itu umur Nabi udah 60. Karena Fathu Makkah itu umur Nabi sekitar 61 atau 60 masuk 61. Karena Nabi masuk Madinah itu 53, Fathu Makkah 8, tahun ke-8 Hijrah. Jadi 53 sama 8, 60 61. Udah Nabi itu sudah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut. Hadis ya dengan sanad yang cukup panjang dari Al-Baghawi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini agak panjang juga hadisnya. Lamma kana yaum Badr nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin, begitu hari Badar, ketika perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada orang-orang musyrik, wahum alfun washabu 319 rajulan. Nabi melihat orang-orang musyrik itu mereka 1000 dan sahabatnya 319, ya, sebuah riwayat 314, di sini 319. Mungkin yang sahih ini, karena yang 14 itu di apa namanya, bukan di buku itu di sirah. Kemudian fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qibla, Nabi kemudian menghadap kiblat. Nah, ini kalau di sirah ini menghadapnya di Kemis sore. Tapi kalau melihat konteksnya ini berarti di Jumat pagi. Yaitu makanya nanti di dalam penetapan, karena musyriknya sudah dilihat sama Nabi. Jadi kalau di sirah itu kan di Kemis sore Nabi itu berdoa. Tapi kalau melihat hadis ini berarti Jumat pagi. Kenapa? Karena Nabi sudah melihat musyrik. Gitu. Berarti sudah di depannya. Ala kulli hal itu riwayat. Tsumma madda yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbi, maka ia terus yahtif itu berdoa dengan lirih. Yahtif itu nelpon. Ini makanya kadang ada orang, aku sudah nelpon kepada Allah kayak gini-gini ini. Yahtif itu yahtif bi rabbihi. Yahtif itu ada suara tanpa rupa. Itu terjemahan lama. Sehingga kata hatif begitu masuk di zaman teknologi jadi bahasa telepon. Sebelum ada telepon, hatif itu ada suara tanpa rupa. Itu namanya hatif. Ada suara tanpa rupa. Begitu ada suara tanpa rupa, loh kok ada suara tanpa rupa? Ini namanya hatif. Telepon itu bahasa Arab namanya hatif. Makanya hatif, kalau di Arab hatif. Kedapatan ada orang yang nggak detail terjemahkan, sama telepon Rob. Loh, jadi agak aneh pembahasannya. Yahti bi rabbihi, maknanya berdoa dengan suara berbisik. Itu yakni yahtif. Yakni dia bersambung kepada Allah. Yahtif itu kan ada suara tanpa rupa, yakni dia bersuara kepada Allah Ta'ala. Itu yahtifu bi rabbihi. Terjemahnya berdoa dengan suara gitu. Kan nggak ada rupanya. Kemarin itu ada siapa itu, aki-aki tua yang di Jogja. Aku sudah telepon kepada Allah. Ada ini orangnya emangnya. Jadi Indonesia itu memang sebagaimana tanahnya itu banyak tanaman, orangnya juga
banyak ragam pikiran agamanya gitu, mirip aja gitu. Dan yang menarik itu ada pengikutnya. Jadi kalau Anda punya pikiran apapun, datang ke negeri ini, ada pengikutnya. Yang sesat ada, yang benar juga ada. Yang ekstrim ada, yang moderat ada. Pokoknya ada semua. Kayak warna-warna tanaman, warna soto, warna apa. Soto kental ada, soto cair ada, sama. Jadi ada-ada aja ya. Dia nelpon sama Allah Ta'ala. Dipikir siapa dia ini? Allah maghfirli ma wa'atani. Ya Allah, Allah ma'anjizli ma wa'atani. Ya Allah, tunaikan yang kau janjikan kepadaku. Allahumma atini ma wa'atani, atini ma wa'atani. Ya Allah, berikan kepadaku yang kau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil isabata min ahlil islami la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok Islam ini, kau tidak disembah di muka bumi. Falamma zala yahtifu bi rabbih madan yadai mustaqil qibla hatta saqata ridau an munkibihi. Dia terus berdoa kepada Rabbnya dan terus mengangkat kedua tangannya. Ya, sebenarnya mengangkatnya sampai tinggi ya. Jadi doa itu semakin besar yang diminta, semakin tinggi tangannya. Bahkan sebuah riwayat sampai tampak sekali putihnya ketiak Nabi. Jadi ketiak Nabi itu putih, nggak hitam. Jadi itu memang ketiak yang sunnah, yang sekarang putih. Ketiaknya putih, itu yang sunnah itu. Kalau ketiak yang hitam ini, ketiak kita ini ketiak bid'ah. Karena memang bayato ibdai, putihnya ketiak Nabi, terkenal tuh. Nabi berdoa sampai tampak putihnya ketiak Nabi. Jadi ketiak Nabi itu putih sekali. Itu ketiak artis-artis itu yang sunnah berarti itu. Cocok sama ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengangkat kedua tangannya mustaqbil kiblah kata saqta ridau mangkibai. Sampai jatuhlah selendang. Kalau selendang itu kalau sini namanya serban yang ditaruh di pundak. Jadi selendang itu pakaian yang di atas namanya selendang. Kalau diterjemahkan ke namanya serban. Anggibaihi dari kedua pundaknya. Ya ini panjang, ini cerita terkenal sekali ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah ketika ada perkara-perkara yang besar itu segera kepada Allah. Makanya fafza'u ilallah, segera kepada Allah. Jangan kalau ada perkara besar mikir, jangan mikir gitu. Itu nomor 2. Kalau ada perkara-perkara besar, segeralah kepada Allah. Makanya berfirman fafirru ilallah, lari ke Allah. Kalau tadi fafza'u ila dzikrillah, segeralah tergopoh-gopoh kepada Allah. Jadi apa-apa gitu. Kena repot ya Allah gitu. Istri ngamuk-ngamuk pagi hari, ya Allah engkau tahu yang ngamuk tadi itu hambamu, engkau yang menciptakan, pasti kau bisa mendiamkan mulutnya gitu langsung. Amin ya rabbal alamin. Itu langsung diam itu, doamu kabul. Jadi enggak usah diladenin. Setuju Pak? Jadi sunnah muttaba'ah memang salah satu berlebihannya kita ketika kita diajarkan untuk usaha dan kemudian kita sekolah diajarkan untuk berpikir dengan baik, kemudian kita dapat motivasi banyak dari negara-negara yang kita sebut negara maju, lengkaplah sudah kesombongan kita, apa aja pakai otak. Emang otaknya bisa dipakai mikir? Serius tuh. Per hari ini sadarlah, otak yang Allah sediakan untuk kita itu, yang kita pakai baru 1%. Jadi nggak usah ngerasa keren. Kita make aja otak itu nggak penuh. Allah kasih otak kita kan 2 triliun sel, 1 triliun sel. Dan mengatakan 200 miliar sel. Nggak percaya, hitung aja sendiri. Yang kepake 1%. Jadi kita memenuhi
untuk utilitas otak aja nggak bisa kita. Terus mau dipakai 1% dipakai nyelesain. Mau barat ini, mereka nggak beriman kepada Allah Taala. Kita beriman. Beda prosedur. Orang bertanya, wah itu barat maju, orang muslim tertinggal. Jawabannya, kita ketinggalan justru karena meninggalkan agama kita. Kalau kita pakai agama kita, kita maju. Serius, bukti nyata pendidikan Islam. Tahun 80 siapa yang percaya pendidikan Islam bisa melampaui pendidikan non-muslim? Nggak percaya. Bodoh-bodoh orang muslim. Hari ini udah banyak yang melampaui. Sekolah terbaik Indonesia itu namanya Insan Cendekia. Serius itu. Bertahun-tahun di Tengger nomor 1. Nomor 6 Insan Cendekia Pekalongan. Pak Ustadz ngitung terus tuh. Dan kemana? Tapi bocahnya kasihan di situ. Serius. Jadi insya Allah kalau kita akan bergerak melampaui yang telah mereka capai. Yang kedua, kita kalahnya juga belum lama, baru juga 100 tahun, belum lama. Jadi nggak usah ngerasa-ngerasa. Jadi kan biasa itu kan, kentutnya orang sukses mutiara, hikmahnya orang gagal kentut, sama. Itu kan katanya Jack Ma. Jadi ya udah kita perbaiki dengan yang sudah Allah berikan kepada kita. Nanti Allah akan baik. Supaya kebenaran jadi kebenaran gitu. Mutiara itu kalau di lumpur nggak jadi mutiara, lumpur ditaruh di etalase jadi keren, mirip sama. Ayam yang banyak berisiko kesehatannya karena keren, wih mahal. Ayam yang bener ayam kampung kau taruh di piring ala kadarnya, jelek. Masa persepsi. Makanya ada kebenaran baru. Nah sekarang ini yang berlaku namanya kebenaran baru, bukan kebenaran. Nah, kebenaran baru itu adalah kebenaran by persepsi. Nah, jadi memang nggak usah pusing ya. Jadi kalau ada perkara-perkara, fafza'u ila dzikrillah, segeralah kepada Allah, zikir, berdoa. Pokoknya apa aja kepada Allah. Ini sudah jadi tradisi. Begitu, Pak, gimana nih Pak? Pusing, enggak, ntar dulu, gue doa dulu. Nah, apa nih ya? Kayak sok suci, udah bener nih kata Ustadz ya. Pembiasaan praktek fafza'u ila dzikrillah atau fafirru agar kita terhindar dari kesombongan. Nah yang kedua baru ya, setelah sudah fafirru ilallah baru serahkan. Makanya di ajarannya kan faida qudiyatis shalah fantasyu fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzikrullah. Jadi sholat, usaha, zikir. Itu rutenya gitu. Jangan mikir kalau nggak berhasil tawakal. Lah, itu mah orang kepentok. Gimana lo sekarang usahanya? Pusing gua, tawakal aja sama Allah, tawakal lah kan. Kalau berhasil tawakal nggak? Enggak. Tuhan sorry ya, udah berhasil jadi ya gua nggak jadi berdoa. Sombong nggak tuh kira-kira? Kan gitu bilangnya. Kan kalau kita konsepnya gimana Beh? Udah pusing gua, tawakal aja deh. Udah berarti kalau nggak pusing nggak tawakal kan. Makanya begitu fasilitas kita lengkap, Allah sediakan, lupa Tuhannya karena cara berpikirnya emang keliru. Basis berpikirnya kita keliru. Kan kita ngomong usaha baru tawakal, salah. Tawakal itu satu paket. Karena usaha itu bagian dari tawakal. Usaha itu bandingannya namanya tafwid, menyerahkan. Kita harus dua dalam mengerjakan itu, menyerahkan kepada Allah dan usaha. Menyerahkan ditambah usaha namanya tawakal. Nah, jangan digeser maknanya. Yang menyerahkan itu bahasa Arabnya namanya tafwid. Kalau tafwid tanpa usaha nggak jadi tawakal. Tawakal itu karena perpaduan antara tafwid wa tasabbub. Nah, itu definisi Imam Nawawi. Nah, antara menyerahkan sama usaha itu duluan mana? Duluan menyerahkan. Bukan usaha dulu. Kenapa menyerahkan dulu? Karena rizki ini Allah yang kasih, bukan kau yang ngambil. Allah kasih. Kau usaha 1000 kali nggak dikasih, serius, betul itu.
Sering nggak kejadian? Bisnis dikejar nggak dapat. Datang sebelah, bang, lu dari mana? Pusing gua, belum dapat. Nih ada duit. Dari mana? Istri lo tadi kabur duitnya. Gitu. Duit sudah. Dan banyak kes-kes kayak begini. Udah banyak, bahkan sudah 60 tahun hidup ya. Karir itu kayak apa? Dikejar apa, dapat apa, dikejar apa, dapat apa, ini apa, dapat apa. Nyalon bupati 5 kali nggak dapat, dapat diundang. Mau nggak lu menjabat? Ada nih jabatan? Nih tolong kasihan deh lo. Gitu. Udah banyak yang kayak gini, udah terlalu banyak datanya. Jadi emang harus tafwid dulu pada Allah Ta'ala. Nanti baru, sampai nanti Allah bimbing. Masa dibimbing. Berikutnya pelajaran dari hadis ini, nah salah satu etika berdoa itu serius menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Bukan, ya Allah kasih rumah napa. Lo berdoa tuh geremeng. Ya Allah pusing gua ya Allah gitu. Terus ngapain lo? Pusing doang ngomong. Serius kayak Nabi. Nah, cuman khusus kalimat ini hanya Nabi yang, ya Allah jika engkau binasakan kelompok Islam ini, engkau tidak disembah di muka bumi. Nah, itu Rasul doang yang bisa ngomong kayak gitu. Kalau gitu, ya Allah jika engkau tidak nikahkan aku sama dia, maka gak ada pernikahan. Ya adalah, gak mungkin gak ada pernikahan. Siapa? Jadi intinya doanya ada istilah namanya memaksa. Memaksa itu mestinya serius, menunjukkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadhal. Rasa khawatir itu berdoa supaya kita diberikan yang terbaik gitu ya. Iya. Pilot itu pensiun umur 65. Pilot? Iya, 65 tahun. Oh. Ya. Ada yang lebih terbang nih. Medical check up setiap 6 bulan. 6 bulan sekali dia check up nih. Tapi pas kena jantung di atas tuh mati juga kan gitu kan. Tidak terdeteksi. Nggak terdeteksi? Tidak terdeteksi. Betul. Padahal udah check up, clear dia. Waktu medical check, jantung nggak masalah. Maka boleh terbang dia? Nggak masalah, boleh terbang. Tapi bisa jantungan meninggal juga di atas tuh. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi nggak bisa apa dia kayak Ustadz bilang tadi. Nah, contoh kedua, itu di Solo pernah pesawat landing, kaptennya Abdul Rojak. Abdul Rojak kaptennya. Garuda. Mungkin bisa lihat di Google ada tuh. Waktu dia terbang pakai 737, ya, buatan Boeing itu, Boeing ya, kan terkenal tuh. Engine-nya mati dua-duanya. Mati dua-duanya. Ilmu apapun nggak bisa mendeteksi lagi tuh. Ahli-ahli dari Boeing pun nggak bisa. Terus ditanya si Rojaknya, di TV ada waktu itu siaran. Apa yang kamu lakukan katanya? Saya berserah diri kepada Allah. Saya hanya berdoa, saya biarkan tuh pesawat katanya. Nah, besi begitu berat, engine dia mati dua-duanya, gimana coba? Akhirnya landing dia. Turun normal. Turun pelan-pelan dia lepas aja dia punya kontrol. Dia lepas sama dia. Jadi hanya berdoa aja katanya. Nggak bisa, pakai akal manusia nggak bisa katanya. Saya berdoa kepada Allah katanya. Akhirnya landing di sawah kan ini kan. Yang meninggal cuma satu pramugari karena dia mau lompat berturun. Yang lain selamat semuanya. Nah maksud saya itu, saya tanya dia, kok bisa berdoa langsung diterima kan gitu ya? Kenapa kok bisa doamu gitu ampuh, saya bilang gitu. Ya biasa aja katanya. Ternyata nggak begitu saja. Rupanya dia di rumahnya merawat anak yatim begitu banyak. Contoh nih gitu. Gimana kira-kira itu? Iya, tadi itu kan menambah data tentang bahwa memang ada ruang usaha dan ruang ilmu pengetahuan yang kita gunakan
untuk menjelaskan keadaan, dan kita jadiin patokan untuk usaha, karena Allah kan memang suruh kita menggunakan ilmu. Tapi ya tetap ilmu itu makhluk, Allah kasih batas, sampai batas tertentu ilmunya nggak bisa menjelaskan, dan ilmunya juga tidak bisa menghentikan keputusan Allah. Nah, makanya akhirnya serangan jantung. Kok serangan jantung? Ada yang nyerang dia, kok bisa mati gitu bahasanya. Kenapa kok istilah kok serangan jantung sih Pak? Kenapa nggak ngomong jantung berhenti? Kalau jantung berhenti itu namanya bukan penyakit, Ustaz. Dia berhenti karena yang ada serangan, tapi serangannya nggak ketahu gitu namanya serangan jantung. Ya itu ya mati aja sebenarnya. Kayak yang kedua, kasus yang kedua semakin menambah bukti bahwa ada kendali di luar kendali. Namanya saya sebut ruang usaha ini memang Allah sediakan untuk manusia agar mempola hidupnya. Tapi selebihnya kan keputusan Allah. Ada saat pengetahuan diizinkan jalan, ada saat pengetahuan nggak diizinkan jalan. Pengetahuan, secara pengetahuan dia jatuh, tapi nggak diizinkan jalan oleh Allah Ta'ala. Allah jalankan kehendaknya tanpa prosedur pengetahuan. Itu kan kemudian kalau di dalam, kalau berlaku pada Nabi namanya mukjizat, berlaku pada para aulia namanya karomah, berlaku pada orang biasa namanya ma'unah. Dua-duanya yaitu Allah jalankan kehendaknya tanpa prosedur yang ada, sebenarnya khariqul ada. Nah, memang khusus poin ketiga, khusus doa-doa mustajab itu memang kita diajarkan untuk mengambil sebab supaya doa mustajab. Salah satunya kondisi terjepit. Nah, itu kan juga doa termasuk mustajab. Yang kedua, dia orang yang kategorinya orang soleh. Nah, salah satu implementasi orang soleh sedekah, apalagi anak yatim. Sehingga dapat dua sebab, udah 3 sebab di bab ini. Dia terjepit, dia tawakal, kan tawakal sudah kan dari berarti, karena usaha dia sudah selesai. Yang ketiga, dia orang baik. Salah satu bentuknya dia ngurus anak yatim, itu kan fadilah besar. Terakhir, sedekah itu mempunyai fadilah taf'ul bala kan. Kalau ini ingin dapat ketolak bala, sedekah yang banyak, Allah akan jalankan kehendaknya. Jadi memang banyak sebab pada orang ini yang akhirnya menyebabkan akhirnya selamat dia dari bala. Nah, kalau nanti ada orang soleh kena bala, ya penjelasannya Allah jalankan kehendaknya sebagai sebuah keputusan Allah. Ya Umar akhirnya tertusuk, tapi waktu perang nggak pernah ketusuk, kan jadi aneh ya. Umar itu perang nggak pernah ketusuk, pas tusuk loh, jadi kan balik dunia. Itulah keputusan Allah SWT. Ali perang nggak pernah terluka. Siapa yang berani bisa ngelukain Ali? Lah, malah ke masjid terluka, meninggal. Jadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita bersyukur bahwa kita beriman, ada penjelasan selain pengetahuan yang jauh di atas pengetahuan gitu. Apakah berarti kita anti? Enggak, kita ikut pengetahuan, tapi ya pengetahuan itu ada batasnya. Kita akan jalani pengetahuan, selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.